Halo Mbak Nurul, Halo Pak, suaramu kamu kok kecil gitu ya? kenapa Pak? Suaranya kecil gitu. Katanya sih gitu. Ini sambil nunggu yang lain ya Mbak ya. Nah,
Oke, tes. Maaf ya tadi saya lagi sebentar sekalian. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Kita mulai. Mbak Nurul, Mas Ali, Mas Tegar, Mbak Kista. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ini mulai perkuliahan pada malam hari ini. Langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga buat perkuliahan ini diberi kelancaran dan ilmu yang berkah buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepada masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Langsung saja ya. Jadi tadi udah lihat sebentar ya, sejenak lah ya. Kita langsung menuju materi pada malam hari ini. Teori grafika, kalau kemarin kita bahas soal sejarah dari grafika itu sendiri dan hingga penerapannya, sekarang kita bahas lebih detail tentang teori grafika itu sendiri ya. Nanti kita juga bahas soal pixel dari sebuah grafika ya. Oke, sebentar. Kayak tadi saya lupa share screen ya. Maaf ya, tadi terlalu bersemangat mungkin ya kan. Oke, sebentar. Oke, saya pastikan sudah muncul ya. Kayak tadi ya, saya lupa sama. Terima kasih Mbak Nurul udah bisa mengingatkan ya. Oke, langsung saya. Nah, kemarin kita bahas soal sejarah sama perkembangan grafika sendiri. Sekarang mungkin kita lebih detail ke penerapan dari teori grafika itu sendiri ya, ke berbagai bidang, gitu ya. Nah, yang pertama adalah penerapan dari grafika itu sendiri, gitu ya. Jadi saat ini kita dapat melihat penggunaan komputer grafis di berbagai bidang dan disiplin ilmu. Yang pertama seperti sains, keteknikan, seni, bisnis, industri, kesehatan, pemerintahan, hiburan, hingga sebuah pendidikan dan masih banyak lagi. Nah, ini beberapa penerapan saya sedikit simpulkan saja. Jadi ada beberapa, kurang lebih ada 10 ya, 10 poin. Yang pertama mungkin kita kemarin sudah sempat bahas di computer aided design, nanti kita bahas lebih detail lagi. Terus yang kedua ada virtual reality atau VR. Terus yang ketiga ada augmented reality atau AR. Terus yang keempat itu ada visualisasi data, terus computer art, hiburan dan entertainment, pengolahan citra, video game hingga ke graphical user interface, dan yang terakhir adalah computer aided software engineering atau CASE, yang di awal CAD, yang di akhir CASE ya. Nah, oke, yang pertama computer aided design. Nah, jadi CAD adalah alat bantu berbasis komputer yang biasanya digunakan untuk memanipulasi proses analisis dan desain. Nah, khususnya kalau CAD itu biasanya digunakan untuk sistem arsitektural dan engineering. Nah, biasanya digunakan untuk bangunan sama untuk pembuatan produk atau mesin dari sebuah pabrik. Nah, gitu ya. Nah, CAD juga banyak digunakan dalam desain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat elektronik, peralatan rumah, dan berbagai produk lainnya. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat, entah itu contoh kecilnya adalah komputer. Komputer sendiri itu juga bagian dari CAD. Jadi kita mendesain arsiteknya dari sebuah prosesor itu juga didesain menggunakan computer aided design gitu ya, hingga perangkat-perangkat lainnya sampai ke VGA, RAM, terus hard disk dan sebagainya. Bahkan
sebuah laptop juga dia menggunakan teori grafika CAD gitu ya untuk membuat sebuah laptop seperti itu ya. Nah, contoh aplikasi yang sering digunakan dari CAD itu sendiri, yang pertama ada AutoCAD, mungkin teman-teman udah pernah pakai belum? Ya, belum ya. Terus ada 3D Max, terus ada Google SketchUp. Itu salah satu 3 aplikasi yang sering dipakai. Nah, di samping ini ada contoh ini dari penggunaan sebuah SketchUp, aplikasi Google namanya Google SketchUp ya. Ini pembuatan arsitektural sebuah bangunan dari kerangka mulai awal berdiri hingga nanti interior sampai eksterior dari bangunan tersebut. Jadi penataan ruang, terus penataan alat sampai penataan interiornya juga nanti bisa didesain menggunakan Google SketchUp ya, sebelum nanti benar-benar dibangun oleh arsitek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di gambar kedua ini ada salah satu manufaktur buat sebuah mesin. Ini mesin dari sebuah pabrik ya. Di sini ada salah satu mesin. Nah, dia juga dimanipulasi dulu menggunakan CAD untuk akhirnya diimplementasikan untuk menjadi mesin sungguhan yang nanti fungsinya juga sudah mulai dibangun di situ ya. Jadi mulai teknisnya untuk apa, sebagai apa dan semacamnya seperti itu ya. Oh, maaf saya telat Pak. Oh iya, siap. Tadi Ini saya baru izin ya awal, Pak. Tadi multimedia saya izin. Oh iya, ini Mas Wendy ya. Iya. Kenapa Mas? Izin kenapa Mas? Tadi itu dulu Pak. Nispusyakban dulu. Oh iya benar, ini lagi sahabat ya. Iya. Saya lagi ada kuliah ini ya kan. Gak apa ya. Oke, Mas, buat Mas Wendy tadi ada tugas, nanti bisa ditanyain temennya, kalau nggak lihat di grup ya udah tak perlu waktu yang situ buat detailnya gitu ya. Oke Pak. Ya, oke, kita lanjut lagi. Tadi ada CAD, terus yang kedua ada VR, virtual reality. Jadi ini adalah sebuah teknologi semacam virtual ya. Jadi ada namanya kacamata VR gitu namanya ya. Dia bisa melihat sebuah user itu bisa berinteraksi, bahkan juga bisa melihat suasana itu lingkungan 3 dimensi ya. Jadi biasanya digunakan untuk kebutuhan misalkan kalau kalian sering bermain game itu juga ada salah satu alat namanya VR gitu ya. Jadi kita udah semacam bisa langsung gerak melalui VR tersebut. Nah, contoh karena di tangan di kanan gambar ini orang menggunakan teknologi VR untuk bermain game gitu ya. Jadi tinggal dia bergerak, terus dia ada konsol yang lain untuk input yang lainnya. Jadi misalkan ini kayak ada joysticknya nih ya di kanan itu ya. Seperti itu. Terus di yang kanan, yang bawahnya ini ada juga biasanya digunakan untuk film ya. Jadi VR itu juga biasanya digunakan untuk film. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung, bahkan ikut ada di situ gitu ya. Jadi kita bisa merasakan gitu ya sensasinya menonton film menggunakan VR gitu ya. Jadi kayak benar-benar nyata gitu. Sambil kayak kita misalkan kalau nonton bioskop itu nonton bioskop 4D ya. Gitu ya, semacam bisa real gitu ya. Terus bisa teknologi yang sekarang lagi booming itu ada namanya metaverse. Kalau teman-teman tahu ya, sudah pernah browsing diciptakan oleh Facebook. Jadi metaverse gitu ya namanya, kita bisa berinteraksi melalui virtual dengan orang lain gitu ya. Jadi udah ada karakter semacam itu, kita ketemu, kita mungkin ngobrol, mungkin berinteraksi, tapi tetap melalui virtual seperti itu. Itu juga menggunakan teknologi VR gitu ya. Oke, yang ketiga ada augmented reality atau AR gitu ya. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Jadi biasanya kalau teman-teman mungkin pernah ngelihat ya. Jadi
entah itu media interaktif atau semacam apa ya, misalnya ada buku gitu ya. Nah, kalian scan di situ, dia langsung muncul apa namanya objeknya, entah itu secara 2D atau 3D. Nah, itu juga diproyeksikan terhadap dunia nyata gitu ya. Jadi teman-teman bisa, nah contohnya di sini ini sebuah interior. Jadi apa namanya, kita tinggal scan, muncullah sebuah manipulasi interior tersebut. Terus yang di bawah ini, jadi ini semacam buku ya. Kalau misalkan memang di panduan buku itu dia support augmented reality, dia biasanya langsung bisa di-scan, terus muncul sebuah objek. Nah, ini contohnya objek apa? Ini kayak semacam mungkin permesinan kayaknya ya. Jadi kita bisa ngelihat, bisa ngezoom, kita bisa ngelihat secara diputer-puter juga bisa, dari kanan, kiri, bawah, atas juga bisa. Jadi benar-benar terlihat nyata. Seperti itu. Cuman itu memang bentuk manipulasi dari komputer seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat ada visualisasi data. Jadi kalau dulu mungkin orang menyimpulkan data itu secara apa ya, kurang enak dilihat, biasanya itu lewat Excel atau apapun yang itu kayak penuh banget. Nah, sekarang ada namanya visualisasi data menggunakan infografik, seperti saya kemarin pernah share sama teman-teman ya. Nah, itu dia membuat image, diagram atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan gitu ya. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia gitu ya. Biasanya digunakan untuk membuat visualisasi hasil berbentuk grafik atau diagram. Jadi kalau biasanya teman-teman sering lihat gitu ya, entah itu konten apapun, dia mengeluarkan satu konten diagram. Nah, itu namanya infografis. Bahkan misalkan di dunia apa ya, di dunia digital saat ini, misalkan sebuah apa ya, sebuah survei, dia tidak menyimpulkan data panjang lebar, dia cukup menunjukkan infografik udah beres seperti itu ya. Jadi itu juga termasuk dari teori grafika juga seperti itu ya. Nah, mungkin lanjut, ini ada komputer art atau graphic design. Teman-teman tadi di media juga sudah belajar gitu ya. Jadi komputer art adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Nah, yang pertama hasil dapat berupa kartun, potret, foto, layout, media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau interior dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman tadi saya kasih tugas buat bikin layout e-book secara digital gitu ya. Nah, itu biasanya yang pakai atau Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. Jadi itu pernah saya share ya. Jadi sebenarnya logo itu juga dibuat dari teori dari manipulasi komputer juga ya. Jadi kita misalkan mau gambar lewat manual dulu juga bisa, akhirnya kita pindahkan lewat digital melalui aplikasi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh logo, dan ada itu potret dari seorang manusia tapi didesain agak abstrak ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang pernah saya juga hiburan dan entertainment. Jadi komputer grafis juga digunakan secara luas pada bidang entertainment, khususnya pertelevisian, motion picture, animasi, video klip dan sebagainya yang berkaitan dengan apa namanya visual gitu ya. Nah, di sini rata-rata yang tak tunjukin ini adalah film-film dari Disney dan Pixar. Mereka memanfaatkan manipulasi gambar untuk membuat sebuah film animasi. Ya, jadi sekarang tren animasi itu lagi naik, lagi hype karena memang apa ya, sebenarnya ya, orang lebih suka lihat animasi mungkin ya daripada live action misalkan seperti itu. Karena memang animasi sendiri itu juga dibuatnya kadang-kadang buat lucu-lucuan atau mungkin imut-imut gitu ya, seperti itu. Di apa namanya, di Indonesia sendiri juga udah banyak ya production house yang memang dia fokus untuk bikin
sebuah film animasi ya. Nah, contohnya misalkan di di Amikom sendiri dia punya film animasi 2D yang sudah go internasional. Ada yang tahu itu apa? Battle of Surabaya, Pak. Benar, Battle of Surabaya itu dibuat sendiri oleh Bumanya Amikom, MSP tepatnya. Jadi dia perusahaan entertainment di bidang animasi, gitu ya. Seperti itu. Siapa tahu nanti teman-teman juga mau bikin itu. Nah, siapa tahu ya, bikin animasi karena memang animasi sendiri juga nilainya mahal. Oke, lanjut lagi di pengolahan citra. Nah, biasanya pengolahan citra berkaitan dengan teknik-teknik untuk memodifikasi dan interpretasi citra, meningkatkan kualitas citra, analisis citra, dan mengenali pola-pola visual yang ada dalam suatu citra. Nah, misalkan kalau di sebuah foto sendiri, biasanya digunakan untuk digital imaging atau manipulasi foto ya, yang ditambahin efek apa, terus digabung dengan apa, seperti itu. Hingga misalkan kalau di foto sendiri bukan cuma digital imaging, juga bisa meningkatkan kualitas gambarnya, misalkan ketajamannya juga ditambah, terus saturasi warnanya juga ditambah, seperti itu. Sampai kita juga bisa mengkonversi warnanya, itu misalkan di sini dari warna RGB bisa cuma kelihatan hijaunya doang, gitu ya, seperti itu. Jadi itu semacam manipulasi foto juga. Oke, saya lanjut lagi. Kalau yang tadi pengolahan citra, terus selanjutnya video game. Ya. Video game memang pasti menggunakan manipulasi komputer juga ya. Jadi dia adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Jadi video game itu memang ada beberapa perangkat ya. Jadi kita harus input juga, misalkan kalau main di handphone kita juga harus menyentuh layarnya untuk menggerakkannya misalkan. Kalau misalkan di komputer juga dia menggunakan inputnya misalkan mouse, keyboard atau joystick. Kalau outputnya dia menggunakan monitor, terus misalkan juga menggunakan sound gitu ya, buat audionya. Jadi seperti itu. Ada umpan balik namanya. Nah, terus ada graphical user interface atau GUI. Jadi adalah antarmuka grafis yang mempermudah interaksi manusia dengan komputer dan alat-alat yang dikendalikan oleh komputer itu sendiri. Jadi ada namanya sistem operasi atau aplikasi dari sebuah desktop. Nah, kalau sistem operasi sendiri, tadi saya share ada Windows, Linux, Mac, sama Android, terus mungkin seperti itu ya. Kalau aplikasi banyak ya, mulai dari Microsoft Office, ada Photoshop, apapun, semuanya yang bersifat itu memang perangkat lunak atau software atau aplikasi seperti itu ya, yang mempunyai graphical user interface atau UI-nya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Computer Aided Software Engineering atau CASE. Jadi CASE mirip dengan CAD tetapi digunakan dalam bidang software engineering. CASE biasanya digunakan dalam memodelkan user requirement, permodelan basis data, workflow dalam sebuah proses bisnis, hingga struktur program dan sebagainya. Jadi CASE itu biasanya digunakan untuk manufaktur sebuah aplikasi, tapi bukan bentuk manipulasi gambarnya, tapi lebih ke bikin permodelan programnya seperti itu. Jadi misalkan kalau teman-teman dulu pernah belajar di pemrograman, itu ada model atau proses softwarenya itu sendiri. Jadi mulai dari user sampai ke developer itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi itu termasuk coding juga dan lain-lain seperti itu. Terus prototipe-nya juga, prototipe softwarenya juga, gitu ya, sampai struktur dan fungsi dari aplikasi tersebut, gitu ya. Oke, dari beberapa penerapan teori grafika ini sendiri ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya masih banyak ya, cuman beberapa poin yang sering digunakan adalah ini, gitu ya. Pada dasarnya
adalah ini tadi. 10 poin ini tadi. CAD, VR, augmented reality, computer art, hiburan, video game, graphic visual interface, sampai ke computer aided software engineering atau CASE. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Nah, lanjut lagi. Ini adalah pengenalan pixel dari grafika itu sendiri ya. Karena memang kalau grafika itu terdiri dari pixel ya teman-teman ya. Pasti paham. Karena memang bentuknya digital gitu ya. Nah, pixel atau picture element atau elemen terkecil citra digital yang bisa dilihat mata. Nah, sensor citra secara fisik 2 dimensi dibuat dari rangkaian ribuan sel yang peka cahaya. Nah, tiap sel tersebut disebut dengan pixel, gitu ya. Itu bagi monitor atau display komputer. Nah, pixel sendiri adalah titik-titik cahaya yang membentuk suatu objek di layar komputer. Teman-teman tahu sebuah monitor itu ada namanya LED ya. LED dia terdiri dari pixel, terus pixelnya itu ada RGB, red, green, blue. Nah, kalau percetakan CMYK, tapi kalau di digital bentuknya RGB. Kemarin sempat saya share juga ya. Nah, contohkanlah di gambar di kanan ini terdiri dari ribuan pixel ya, kalau teman-teman tidak sadar. Jadi bahkan LCD kalian, handphone atau mungkin laptop atau komputer kalian, kalau kalian tidak sadar dia tertembak RGB seperti ini. Jadi ada red, green, blue yang membentuk suatu gambar gitu ya. Tapi itu bentuknya kecil-kecil sampai tak kasat mata. Itu bentuknya bisa jutaan, puluh jutaan malah seperti itu. Gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan teman-teman punya gambar raster itu kenapa pecah, karena balik lagi tergantung resolusi dari gambar tersebut. Gitu ya. Seberapa besar resolusinya, seberapa padat pixelnya. Nanti saya jelaskan juga ada namanya DPI, dot per inch, dot pixel per inch, sama PPI, pixel per inch. Gitu ya, itu adalah sedikit dari pixel itu tadi. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan RGB ya. Di sini ya, ini ada di atas, ini sebenarnya kalau kalian tidak sadar, ini di zoom, benar-benar zoom, itu ternyata LCD monitor. Gitu ya. Makanya biasanya kalau kalian tahu kalau LCD pecah, coba ya, LCD pecah, LCD rusak deh, dia pasti ada warna merah, biru, putih. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada merah, biru, hijau, nah, ada putih-putihnya juga. Itu terdiri dari pixel itu tadi. Jadi beberapa, mungkin nggak ada beberapa, hampir semua pixel di sini udah rusak. Jadi pixel itu sebenarnya pantulan cahaya itu tadi, tapi kecil-kecil sekali, mikro bahkan makro, kecil-kecil banget, kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang mungkin ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tidak sadar ini terdiri dari itu. LCD rusak, LCD monitor misalkan, LCD monitor rusak, RGB. Nah, seperti ini juga kadang-kadang ya. Jadi warna intinya bisa rusak karena memang pixelnya udah kacau di situ. Kacau. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada pixel pada monitor. Jadi kenapa saya bilang monitor? Karena memang dia ada di screen, ada di monitor, ada di LCD kalian gitu ya. Nah, monitor atau layar juga terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris-baris dan kolom-kolom. Nah, kalian tanpa kalian sadari, komputer kalian atau mungkin apa ya, LCD HP kalian, dia mempunyai resolusi gambar ya, resolusi gambar pixel. Nah, ini terdiri dari ini, ribuan kolom-kolom ini digabung, jadi ada merah, hijau, biru. Jadi kalau kalian tanpa sadari, di atas hijau, di sini merah, di sini biru. Begitu juga berulang selanjutnya seperti itu, sampai seperti itu ya. Nah, jumlah pixel yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui dari resolusinya. Nah, apabila resolusi maksimum yang disediakan oleh monitor adalah
1024 kali 768, maka jumlah pixel yang ada dalam monitor tersebut adalah pixel. Jadi ini 1024 kali 768 itu jadi total pixel yang ada di resolusi monitor itu misalkan. Kalau standar, ya jadi kalau standar misalkan coba saya jelaskan. Coba saya stop dulu, saya tampilkan. Stop ya. Nah, di setiap screen tersebut dia kan ada resolusi. Beda dimensi sama resolusi ya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini display kita kalau di Mac sendiri ukurannya itu nggak kelihatan sebenarnya ya. Sorry, bukan di sini. Ada di sini sih. Jadi nggak kelihatan ya, atau mungkin nanti saya jelaskan ada slide berikutnya. Nah, yang tak bilang tadi, misalkan kalau resolusi komputer kalian mempunyai ukuran standar rata-rata itu 1368 ya, resolusi monitor. 19 in. Nah, 1280 kali 1024 gitu ya. Nah, coba kita kalikan. 1280 kali 1280 dikali 1024. Nah, berarti di situ ada 1.310.720 pixel dalam resolusi 1280 kali berapa tadi? 1024 ya. Nah, itu standar. Misalkan kalau Full HD itu resolusi ya. Resolusi Full HD itu 1920 kali 1080. Nah, sama dengan berapa? 2.773.600. Nah, semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor jadi semakin tajam. Makanya ada sampai monitor 4K, terus 6K, 8K itu karena resolusinya. Resolusi monitor 4K. Monitor 4K. Jadi paham ya? Itu 3840 kali 2160. Jadi dua kalinya ini ya. 3840 kali 2160. Nah, jadi ada 8 juta pixel di dalam satu LCD kalian. Padahal nggak sadar ya. Sebanyak itu gitu ya. Makanya bisa kelihatan tajam. Makanya kan kalau misalkan kalian pun juga kadang download atau mungkin nonton di YouTube ya. Di situ ada juga resolusinya dari mulai Full HD 1080 pixel sampai ke 4K. Itu adalah sebuah pixel di situ. Makanya kalau kalian nonton 4K pasti lebih tajam ya. Seperti itu. Nah, itu adalah gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini resolusi ya. Jadi resolusi biasanya ditunjukkan oleh horizontal kali vertikal gitu ya. Nah, di sini ada HD, Full HD, Quad HD, 4K sampai ke 6K gitu ya. Nah, resolusi sendiri mengacu pada kerapatan atau banyaknya pixel dalam sebuah gambar. Jadi kalau misalkan monitor kalian masih SD gitu ya, atau ada juga namanya IPS, teknologi IPS itu termasuk sebenarnya teknologi. Nah, di sini kalau HD itu pixel kalian cuma segini. Tapi kalau Full HD atau 4K kalian bisa serapat ini, bahkan lebih kecil lagi, lebih rapat lagi. Seperti itu. Gitu ya. Memang ditunjukkan oleh horizontal kali vertikal. Jadi misalkan kayak saya bilang tadi, resolusi 4K ini 4K sebenarnya 4096, tapi enggak sih, harusnya 3840 harusnya ya.
Nah, itu ini misalkan 1280 kali 960 coba kita hitung. 1280 kali 960. Nah, 1,2 megapiksel. Nah, ini ada yang tadi bilangnya piksel, sekarang mega. Mega itu juta, ya. 1,2 juta megapiksel. Seperti itu. Nah, ini saya lanjut dulu. Nah, ini ada resolusi tadi kalau dari monitor, sekarang ada dari percetakan, ya. Ini saya jelaskan sedikit, ya. Nah, resolusi gambar diukur berdasarkan kerapatan piksel itu tadi ya dalam 1 inch PPI atau DPI, pixel per inch atau dot per inch namanya. Nah, resolusi 1 PPI berarti ada 1 pixel per 1 inch persegi. 1 inch persegi itu berarti satu kotak gini ya. Ada 1 PPI, pixel per inch ya. Nah, kalau 6 pixel lebih besar, 16 pixel lebih besar. Ini masih pixel, belum megapiksel ya. Beda ya. Ini masih pixel. Nah, ini ada 3840 pixel. Jadi kalau kalian lihat itu gambarnya pasti lebih tajam lagi, ya kan? Oh, tidak bisa. Nah, lebih tajam lagi daripada yang 1920 pixel. Seperti itu ya. Nah, begitu pula resolusi. Jadi ada namanya resolusi, ada namanya resolusi. Itu 300 ppi, pixel per inch, berarti ada 300 pixel per 1 inch. Jadi kalau kalian pernah buka Photoshop ya, teman-teman kan udah sering buka Photoshop. Misal kalian create new, nah di sini ada namanya resolution. Nah, ini besar resolusinya, ini resolusinya pixel per inch. Jadi semakin banyak semakin rapat berarti ya. Seperti itu. Itu juga bisa semakin besar juga. Misalkan kalau 300 pixel itu 24,9, kalau kita ganti ke 72 dia lebih kecil. Karena memang pixelnya lebih rapat yang di 300 tadi. Nah, fungsinya apa? Perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya ada pada outputnya. Outputnya biasanya kalau misalkan untuk percetakan sendiri minimal resolusinya itu di 300 ppi per inch. Seperti itu. Tapi kalau untuk digital gitu ya, biasanya digunakan 72 udah cukup gitu ya. Nanti tergantung kalian butuhnya buat upload apa. Misalkan upload foto ya mungkin maksimalkan dengan 300 pixel per inch. Tapi kalau cuma mungkin sekedar share atau apa, 72 pixel per inch saja sudah cukup, seperti itu. Nah, semakin besar resolusi tadi berarti semakin banyak pixel dalam sebuah gambar ya teman-teman ya. Jadi semakin besar resolusi gambar juga semakin baik kualitasnya ya. Nah, semakin besar resolusinya semakin besar ukuran filenya tadi. Ya, saya bilang kan misalkan 300 pixel per inch tadi ada 24 mega, kalau cuma 72 itu bisa cuma 1, berapa mega. Nah, itu nanti tergantung kalian mau cetak apa enggak. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir masih ada lanjutnya. Nah, ini megapiksel gitu ya. Megapiksel terdiri berasal dari gabungan kata mega yang menunjukkan satuan juta dan piksel yang bermaksud fitur elemen. Jadi megapiksel berarti sejuta titik elemen gambar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh foto. Ini yang diambil dengan kamera yang memiliki beberapa kualitas gambar yang beda-beda. Ya, mulai dari 1,3 megapiksel, 2,1 megapiksel sampai ke 36 megapiksel. Nah, itu pasti lebih tajam yang 36 megapiksel dan karena memang dia resolusinya besarnya lebih besar gitu ya. Jadi 36 megapiksel itu besar gambarnya itu berapa? 36 megapiksel. Nah, resolusi. 7360 kali 4912. Nah, segede itu ya, teman-teman ya. Gede banget. Nah, biasanya itu digunakan untuk output percetakan besar sih, teman-teman. Kalau kecil-kecil mah biasanya rata-rata kamera standar itu di bawah 20 megapiksel. Itu aja udah besar banget. Filenya juga udah pasti lebih besar gitu ya. Jadi itu tadi megapiksel
ukuran juta, jadi ada 1,3 juta piksel di situ, sampai yang di sini ada 36 juta megapiksel. Ya, jadi misalkan tadi berapa? 7360 kali 4912. 7360 kali berapa tadi? 4912. 49 kali 4912. Nah, 36 juta. Benar kan? Seperti itu. Jadi resolusi horizontal kali vertikalnya, ya, sama dengan panjang kali lebar lah. Nah, sekarang perbedaannya, jadi perbedaannya seperti yang saya bilang tadi, perbedaannya adalah di outputnya. Itu mau tergantung outputnya nanti mau dicetak atau mau dibuat digital gitu ya. Nah, DPI adalah dot per inch untuk percetakan, PPI adalah pixel per inch untuk bitmap atau raster gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak dari biasanya digunakan kalau PPI itu untuk membuat desain gambar yang akan ditampilkan secara digital seperti website atau media sosial, sedangkan DPI dot per inch dipakai untuk membuat desain gambar yang nantinya akan kamu cetak di percetakan. Jadi kalau kalian di percetakan, usahakan itu DPI-nya lebih tinggi ya. Jadi pada intinya misalkan di sebuah lembar kerja 2,54 cm ada besar PPI-nya 10 PPI, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pixel per inch-nya. Semakin padat berarti semakin banyak. Ini 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Semakin rapat kan pada intinya kan. Jadi pixel itu penting juga biar teman-teman paham juga. Jadi nanti untuk kebutuhan di percetakan atau mungkin kebutuhan digital butuhnya seberapa gitu ya. Untuk gambar yang lebih tajam usahakan pixel per inch-nya lebih banyak, tapi ya konsekuensinya nanti biasanya dia lebih besar filenya. Filenya pasti lebih besar gitu ya. Perbandingannya berapa kali lipat sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi coba tadi udah saya sempat singgung soal PPI ya. Jadi besarnya ini yang 72 sama 300. Standarnya itu sebenarnya di 300. Nah, kalau 300 24,9 megapiksel ya. Nah, kalau di Photoshop sendiri karena dia pengolah image raster, dia bukan DPI tapi PPI, pixel per inch. Tapi kalau di Illustrator, coba saya buka Illustrator, dia ada DPI, dot per inch. Sambil ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Saya Illustrator ya, nyoba Illustrator. Misalkan saya create new di mau setting. Nah, di sini masih munculnya sebentar. Nah, PPI sebenarnya apa ya? Nanti kalau dibuat pixel dia harusnya DPI belum deh. Pixel prime. Ini harusnya DPI. Nah, di sini bisa dibandingkan ya, height itu segini, medium segini, screen segini. Biasanya kalau digunakan height, itu ada di Corel apa ya kalau DPI ini. Coba kita create dulu. Edit artboard. Kita edit dokumen kalian dulu. Belum ada. Sebentar. Oh, biasanya di outputnya ding. Jadi kalau kita ngekspor atau mungkin save as. AI sama Photoshop bedanya apa, Pak? Kemarin sempat saya jelaskan. Tadi ya? Tadi apa kemarin ya? Kayaknya kemarin sempat saya jelaskan.
kalau AI itu digunakan untuk mengolah gambar vektor, kalau Photoshop itu digunakan untuk mengolah gambar raster atau bitmap. Nah, bedanya apa kayaknya kemarin? Minggu kemarin udah sempat ya kayaknya harusnya ya. Ya nggak sih, Mas? Udah ya? Coba ini saya bentuk PDF, dia biasanya kalau baca di sini. Dr. Ins, baca Mas ya. Mungkin sekarang patokannya lebih ke PPI ya kayaknya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi paling enggak teman-teman paham soal pixel, jadi biar nanti nggak salah kaprah. Oh, kenapa pixel itu seperti ini, strukturnya kayak gini, gitu ya. Itu juga penting dalam teori grafika itu sendiri, gitu ya. Karena memang pixel itu bagian dari situ, itu yang membentuk sebuah gambar, gitu ya. Mungkin saya jelaskan sama Mas Soto. Jadi kalau misalkan di sini ya, ini AI, kita bikin objek, misalkan segini kotak. Nah, di sini itu nggak kelihatan pixelnya. Ini kalau Mas tahu ya, kalau ini image vector ya, nah nggak kelihatan pixelnya. Tapi kalau di Photoshop, misalkan saya create new, oke, saya bikin objek dari kecil misalkan ya. Sorry, saya bikin di sini. Nah, ini kalau saya gedekan, Mas. Nah, ini kalau saya gedekan, biasanya kelihatan pixel pecah-pecahnya. Nah, ini masih nggak kelihatan. Biasanya lebih kelihatannya itu di sebuah foto sih. Jadi kalau tahu foto, picture, kita coba ambil apapun ya, apa aja. Karena semua file saya sebenarnya ada di drive, bukan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kelihatan pecah banget ya. Ini namanya gambar raster. Kalau yang tadi gambar vektor, Mas Wendy. Seperti itu. Kayaknya minggu kemarin sudah sempat saya jelaskan ya harusnya ya. Ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Jadi tadi pixel sama penerapan grafika itu sendiri. Terus mungkin minggu depan itu materinya tentang apa? Nanti coba saya lihat lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kualitas video itu juga termasuk pixel juga ya. Jadi kalau yang tadi tak bilang di YouTube sendiri, kalian bisa ngelihat resolusi 360p itu pasti pecah ya kan. Misalkan apa ya, contohnya ya ini misalkan ya. Oke, nah ini misalkan resolusi 720, kalau kalian lihat 144 pasti pecah ya kan. Tapi kalau kalian lihat kualitasnya sampai 1040, dia lebih tajam. Apalagi coba misalkan kita cari 4K video. Nah, 4K video gitu ya. Itu bakalan tajam sekali. Ini masih HD ya. Udah muncul ya di screen kalian ya. Ini masih Full HD. Nah, ini coba kita di 4K. Nah, beda ya kualitasnya ya. Lebih tajam di 4K ya daripada Full HD tadi ya. Ini komputer saya sampai nggak bisa membacanya ya. Sampai segitu resolusinya. Karena resolusi tinggi. Resolusi besar. Nah, setajam itu. Gitu ya. Nah, Full HD tadi segini ya. Full HD ya. Nah, kelihatan kan perbedaan ketajamannya. Ini Full HD, ini 4K resolusinya.
Wah, tajam itu ya. Beda tajam. Kalau kayaknya di web kalau di video share-nya nggak terlalu kelihatan, tapi di monitor sendiri saya kelihatan banget perbedaannya. Tuh. Itu termasuk dari pixel juga. Oke, any question? Oh ya, untuk tugas multimedianya jangan lupa ya, minggu depan mungkin Mas Mendy saya sedikit kasih informasi lagi. Jadi minggu depan ada tugas membuat e-book. Itu bentuknya nanti Photoshop filenya, dari Photoshop bikinnya ya. Itu minimal 5 halaman. Jadi 5 halaman, nanti itu ada e-book itu ada covernya sama isi. Sudah tak share Dibikinnya di Photoshop, Pak. bikinnya di Photoshop. Tadi sempat tidak sedikit praktikum ya. Nanti mungkin Mas Wendy bisa ngelihat di screen recordingnya. Kayak Oke, gini Pak. kalian bisa ngakses nggak sih screen recordingnya? Bisa ya? Bisa ngakses nggak sih? Paling di YouTube, paling Pak. Oh, di YouTube. Oke. Iya, di Ya. YouTube ITTS biasanya. Oh, di share di sana ya, memang ya. Saya juga jarang lihat. Oke, sambil saya presensi ya. Jadi hari ini lumayan padat, jadi saya mulai ngomong dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Wah, 12 jam. Iya, jadi Aqua, saya Pak. Jangan lupa Aqua. udah ini dari tadi habis berapa botol ini ya. Jadi saya ngajar mulai jam 8 pagi sampai berhenti jam 12, terus lanjut lagi jam 1, berhenti jam 4, lanjut lagi jam 5 sampai jam 8. Ini kalau kita caranya bisa jebol gitu ya. Oke, saya presentasikan dulu. Untuk besok yang mau izin itu langsung di grup aja ya. Jadi tadi saya nggak tahu, saya dikasih tahu Mbak Nurul tadi, bisa langsung bilang di grup, Pak saya izin ada acara apa misalkan seperti itu ya. Itu ya Mas. Oke, Pak. Semuanya buat semuanya sih ya. Jadi biar saya nggak nyari-nyari, wah ini Mas Wendy kemana nih, dengkotnya kemana ini ya kan. Nggak ada Mas Wendy nggak asik nih kan gitu. Oke, Mas Aldi ada? Ada ya? Hadir, Pak. Ya. Kenapa saya absen di akhir sesi, karena ya takutnya kalau di awal-awal mesti habis presensi nanti langsung minggat gitu kan. Untung aja ini cuma sedikit. Kalau banyak kan kelihatan. Tuh, Mbak Nurul ada? Ada ya? Oke, Mbak Tegar sampean. Mas Tegar ada ya? Hadir, Pak. Oke, Mas Wendy hadir. Mbak Gista juga hadir ya? Mbak Gista? Hadir. Oke, siap. Ada pertanyaan? Ini pas sekali jam 8 saya berhenti berbicara ya. Jadi lumayan. Oke, itu aja mungkin. Jadi nanti teman-teman silakan dilanjut buat tugasnya. Kalau teori grafika belum saya kasih tugas, mungkin pertemuan minggu depan baru saya kasih tugas ya. Karena nanti kalau dua-duanya tak kasih tugas, kalian malah kasihan, gantian biar enak. Oke, ya. Pak. Yang satu tugas, yang satu slow dulu. Nanti yang satu udah selesai, yang satunya gantian tugas. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, Pak. Nah, siap. Ini yang paling semangat Mas Wendy sepertinya ya. Terus semangat kok. Oh iya. Semuanya semangat ya Mbak, semuanya semangat. Oke. Itu aja ya mungkin untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman.
Sampai ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tetap sehat semuanya. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Sehat selalu ya. Ya, Pak. Selamat malam. Salam, Pak. Salam, Kak. Salam semuanya. Halo. Malam guys. Salam. Malaman. Jangan lupa subscribe guys. Kerjain tugasnya ya. Iya, Oke, Pak, Pak. Ya. periksa. Iya. kita selalu Bye-bye. bye. Bye, guys. Wow. Bye guys. Bye. Ya Allah, sedih banget gua. Sedih Apa ya? kenapa, Cok? Anjir. Capek banget, anjay. Terar di grup guys, di grup. Di grup. Sini bahaya. Ntar dimatiin. Dimatiin loh. 1, 2, 3 habis itu dimatiin deh.